Kita melanjutkan kajian kita tentang apa saja ucapan-ucapan yang membuat orang menjadi murtad, keluar daripada Islam, batal imannya. Naudzubillah min dzalik.
Jadi ketika mendengar hukum syariat atau berkata kepada hukum syariat, laisa hadzal hukma, ini bukan hukum yang baik, ini bukan hukum yang benar. Mengatakan kepada hukum Islam, ini bukan hukum yang benar, bukan hukum yang baik, ini hukumnya murtad langsung. Karena menganggap hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik atau tidak benar. Ini sama seperti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang yang mengatakan hukum syariat Islam itu buruk, kejam, tidak baik, ya. Potong tangan misalnya, mencuri, ini hukum tidak benar. Ini orang yang mengucapkan seperti ini langsung hukumnya menjadi murtad, ya, keluar daripada Islam, batal imannya. Ya, mengapa? Karena ini hukum yang menentukan, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap Allah tidak baik, Allah tidak benar, kurang sempurna, buruk, dan lain sebagainya. Aula a'riful hukmu aula a'riful hukma mustazi'an bi hukmillah, atau dengan mengatakan hukum syariat, hukum Islam ini aku tidak mengenal hukum yang seperti ini. Hukum yang seperti ini aku tidak mengenalnya, aku tidak mengetahuinya. Mustazi'an bi hukmillah, untuk merendahkan, ya, meledek daripada hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah ucapan yang berbahaya, ya. Augala, atau misalnya dengan mengucapkan wakatala awi'aan, misalnya ketika memenuhi tempat atau gelas misalnya, lalu membacakan ayat Al-Quran, wakatsan dihaqo. Allah berfirman wakatsan dihaqo, dan gelas yang dipenuhi dengan anggur. Ini adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan surga. Ya, ahli surga itu gelasnya akan dipenuhi dengan minuman anggur atau sirup. Lalu mengatakan ketika memenuhi gelas, lalu membacakan, menirukan daripada firman-Nya Allah, tujuannya untuk bercanda, mengejek. Wakatsan dihaqo, ya, misalnya. Au afraqa syaraban, atau ketika mengosongkan minuman atau gelas, lalu membaca ayat fakanat saraba. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, fakanat saraba, ketika di hari akhirat, di hari kiamat, itu gunung-gunung menjadi fata morgana, hancur seluruhnya, menjadi bayangan. Lalu ketika mengosongkan gelas, fakanat saraba, ya, ini menjadi fata morgana, bayang-bayang hilang, habis. Tujuannya adalah untuk menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan ledekan. Nah, ini mempermainkan ayat-ayat Allah. Al-Quran itu hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Au inda waznin au kailin, atau ketika menimbang atau menakar, lalu membaca ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ketika mereka menimbang atau menakar orang lain, mereka merugikan. Ya, jadi sambil menimbang, menakar, lalu membacakan ayat ini, niatnya, tujuannya adalah untuk menjadikan bahan tertawaan atau ledekan. Au inda ru'yati jam'in, atau ketika melihat jam'in, orang-orang yang berkumpul, misalnya dalam acara apa, ketika melihat orang-orang yang sedang berkumpul, lalu membaca ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah berfirman, dan kami kumpulkan mereka, kami tidak sisakan satu pun daripada mereka. Maknanya nanti
nanti di hari akhirat semua makhluk dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, tempat kumpul, melihat perkumpulan lalu menjadikan ayat Allah sebagai bahan ledekan atau tertawaan. Mahsyarnahu, kami kumpulkan mereka, kami tidak sisakan satupun, ya. Ini, ya. Bigasdil istighfar, ya, niatnya tujuannya adalah istighfar untuk menghina ayat Allah, awil istihza atau untuk meledek ayat Allah, filkul dalam semuanya itu. Wa kadza kullu mawdhi'in istamala fihi al-Qur'ana bidzalikal qasdi, dan juga semua tempat, maknanya semua ayat-ayat yang digunakan di dalam Al-Quran tujuannya adalah untuk menghina atau merendahkan, meledek, maka itu hukumnya kafir. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Kalau seandainya tujuannya bukan untuk menghina, itu tidak kafir hukumnya, ya, hukumnya tidak kafir. Lakin qala Syekh Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah, tapi berkata Al-Imam Ibnu Hajar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata la taqul hurmatuhu, itu tidak jauh dari keharamannya. Maknanya kalau niatnya untuk tidak menghina, hukumnya enggak kafir, tapi ya menjadi haram hukumnya, ya. Wa kadza yakfur man syatama nabiyyan aw malakan, dan juga hukumnya kafir mencaci seorang nabi atau malaikat, ya, hukumnya kafir jelas, ya. Aw qala akunu gawada min shalaita in shalaitu, atau misalnya dengan mengucapkan kalau seandainya aku sholat aku menjadi tukang maksiat, ya. Kalau aku sholat itu aku menjadi tukang maksiat, ya, hukumnya mungkar. Au ma asabtu khairan mundu sholaitu, atau misalnya mengucapkan aku tak pernah mendapatkan kebaikan sejak aku sholat. Percuma aku sholat tak pernah mendapatkan kebaikan, ya. Ini menganggap istilahnya sholat gak ada fadilahnya, gak ada baiknya, jelas itu hukumnya menjadi mungkar. Ini adalah gambaran-gambaran yang dijelaskan kepada kita sebagai contoh agar kita berhati-hati dalam berucap. Awis salatu la tasluhu li biqasdil istighfar biha awil istihza awil istihlala tarkiha awil tasyaquma biha, atau misalnya dengan mengucapkan sholat itu gak ada baiknya untukku, ya, niatnya adalah menghina atau merendahkan atau menghalalkan meninggalkan sholat gak ada manfaatnya, menganggap halal meninggalkan sholat, hukumnya murtad. Awit tasyabuma biha, atau niatnya adalah menganggap sholat itu membawa sial, misalnya. Alhamdulillah, ya. Au qala li muslimin, atau misalnya berkata kepada seorang muslim, ana aduka wa adu nabiyika, aku musuhmu dan musuh nabimu. Ini jelas hukumnya menjadi murtad, ya. Au li syarifin, atau berkata kepada seorang syarif. Syarif itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana aduka wa adu jadika muridan an-nabi, aku musuhmu dan musuh kakekmu. Niatnya tujuannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas ini hukumnya menjadi murtad. Au yaqulu syai'an min nahwi hadzal hadhihi al-alfadhi syani'ah al-basyi'ah asyani'ah, atau mengucapkan sesuatu dari semisal ucapan-ucapan yang buruk, yang keji seperti ini. Jadi ini semuanya adalah sebagai contoh saja untuk menjadi pelajaran untuk kita, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kalau orang lain, kita melihat ada orang lain yang mengucapkan kata-kata seperti ini, gak boleh langsung kita hukumi kafir murtad, karena kita gak tahu niatnya apa.
pisahkan urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tujuannya adalah untuk mengoreksi diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri. Bahkan ada Syekh Ahmad bin Hajar wal Ghazaliyah rahimahumullah taala fi kitabaihima al-Ihlami wa Syifa asya' katsiratan faya bagi al-ittila'a alaihima, dan telah dihitung oleh Syekh Ahmad bin Hajar dan juga Al-Ghazaliyah di dalam kedua kitabnya yang bernama Al-I'lam dan Asy-Syifa, sesuatu yang banyak tentang apa saja yang mengakibatkan orang menjadi murtad. Jadi yang kita kaji seluruhnya ini hanya baru sedikit saja. Dalam kitab Al-A'lam dan juga Asy-Syifa dijelaskan lebih banyak lagi, maka harusnya mengkaji terhadap kedua kitab tersebut. Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, karena orang yang tidak mengenal keburukan akan jatuh ke dalam keburukan. Orang yang tidak tahu kemaksiatan akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Makanya kemaksiatan itu harus kita kaji, harus kita pelajari, harus kita ketahui agar kita menjaga diri kita dari kemaksiatan. Apa saja keburukan, ucapan-ucapan yang membuat orang menjadi murtad harus kita kaji untuk menjaga diri kita. Kalau nggak tahu, banyak orang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, ya, sehingga menjadi murtad. Kalau nggak tahu, nggak dimaafkan karena lalai, ya, sudah diperintahkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Akhirnya karena nggak tahu, yang namanya nggak tahu, akhirnya padahal sudah menjadi murtad karena nggak tahu, nggak tobat-tobat. Meninggalnya dalam keadaan tidak taubat berarti meninggalnya dalam keadaan murtad, kafir. Naudzubillah min dzalik. Wa hasilu aktsari tilka ibarati yarji'u ila anna kulla aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihanatin aw istighfafi billah au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun au maksiyatun. Dan alhasil inti dari semuanya itu adalah semua penjelasan atau semua ibarat-ibarat, ya, yang kembali kepada semua keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang menunjukkan menghina atau merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menghina merendahkan kitabnya Allah, atau utusan-utusannya Allah, atau malaikatnya Allah, atau syiarnya Allah, atau tanda-tanda agama, maknanya syiar agama, au ahkamihi atau hukumnya Allah, au wa'dihi atau ancaman Allah, au wa'dihi janji Allah atau ancaman Allah, itu semuanya menjadi kafir atau maksiat. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya dihina, direndahkan, ya, dijadikan bahan tertawaan, itu hati-hati bisa menjadi kafir atau maksiat. Tergantung niatnya. Falyahdharil insanu min dzalika jahdahu, maka harus waspada manusia dari hal-hal tersebut, jahdahu semampu mungkin. Lalu dijelaskan Rasul yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-audu fawran ila Islam. Wajib bagi orang yang jatuh kepada kemurtadan, itu wajib untuk kembali segera ke dalam Islam. Ya, kalau sadar ternyata ucapannya atau perbuatannya atau keyakinannya itu membuatnya menjadi murtad, wajib segera untuk kembali kepada Islam. Bagaimana? Bin nutqi bisyahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wal iqla'u amma waqa'at bihi riddatu, dan melepas, menjauhkan dirinya dari yang menjatuhkannya
Wa yajibu alaihi nadamu ala ma sadara minhu, dan wajib atasnya untuk menyesal ya atas apa yang keluar darinya. Harus menyesal atas ucapannya, keyakinannya, perbuatannya yang membuatnya menjadi murtadnya. Wal azmu ala alla yahuda bi mithlihi, dan niat untuk tidak kembali kepada yang sama ya, kemaksiatan atau perbuatan yang sama, niat untuk tidak kembali melakukannya lagi. Wa qadha'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilka muddah, dan wajib untuk mengqadha semua ya yang ma fatahu, yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban syariat pada masa tersebut, yaitu masa murtad. Maknanya orang ibadah ketika dalam keadaan murtad itu ibadahnya gak sah, sholatnya gak sah, puasanya gak sah, ya, harus diqadha semuanya itu. Lain halnya dengan orang kafir yang masuk Islam, semuanya diampuni oleh Allah. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti taubat masuk Islam, yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Orang kafir masuk Islam semuanya diampuni oleh Allah, bersih seperti bayi yang dilahirkan. Jadi kalau kita melihat ada orang kafir masuk Islam, itu lebih suci daripada kita ya, karena belum ada dosanya, nggak ada dosanya seperti baru dilahirkan. Semuanya yang lalu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lain halnya dengan murtad, lebih berat. Orang murtad tidak dimaafkan oleh Allah. Ibadah-ibadahnya yang ditinggalkan atau yang dijalankan di masa murtadnya nggak diterima, nggak sah, semuanya harus dibawa seluruhnya. Nauzubillah min dzalik. Fa in lam yatub wajabat istitabatuhu, kalau seandainya tidak bertaubat maka wajib dipaksa untuk bertaubat. Tapi ini dari pihak pemerintah. Maknanya ini adalah kalau seandainya pemerintahannya itu menjalankan hukum Islam ya, tugasnya pemerintah wajib untuk meminta taubat, memaksa taubat orang yang murtad kembali kepada Islam. Wala yuqbal minhu illa islamu awil ghadru, dan tidak diterima alasan darinya kecuali Islam atau dihukum mati. Jadi kalau dalam syariat Islam, kalau pemerintahannya menjalankan hukum Islam, orang murtad itu diperintahkan untuk taubat, kalau nggak mau dihukum mati. Tapi ini yang berhak menjalankan dari pihak pemerintahan. Kalau pemerintahannya tidak menjalankan hukum Islam, nggak boleh kita main hakim sendiri. Wah, ada orang murtad langsung kita bunuh, sampai hukum mati. Hukumnya nggak boleh. Semua ya, wa yaqulu biha shaumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhuli wa kadza ba'dahu illa ya'ud ila Islam bil iddah. Bahkan orang yang murtad itu menjadi batal puasanya, batal tayamumnya, batal nikahnya jika sebelum berhubungan. Baru akad, lalu murtad, belum berhubungan langsung batal nikahnya ya. Atau kalau seandainya setelah berhubungan menjadi batal nikahnya kalau tidak kembali ke dalam Islam di masa iddah. Jadi orang sudah dalam akad pernikahan ya, lalu salah satunya murtad, itu dianggap cerai otomatis. Kalau nggak taubat kembali ke dalam Islam sebelum selesai masa iddahnya, kalau sudah lewat masa iddahnya nggak kembali ke dalam Islam, nggak taubat, maka batal nikahnya. Tapi kalau kembali taubat di masa iddahnya, belum selesai masa iddahnya, itu masih bisa melanjutkan pernikahannya. Wala yasihu aqdu nikahihi, dan tidak sah akad nikahnya. Orang murtad lalu ingin melaksanakan akad nikah, nggak sah hukumnya. Makanya biasanya ketika melangsungkan akad nikah
ya bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, ya bertobat, istighfar, ya, agar nikahnya menjadi sah. Wa tahrumu dzabihatuhu, dan haram sembelihannya orang murtad, sembelihannya haram jadi pakai. Wala yarithu wala yurah, tidak mewariskan dan tidak diwariskan, tidak mewariskan, tidak mendapatkan harta waris, dan juga hartanya tidak diwariskan kepada ahli warisnya orang yang murtad. Wala yusalla alaihi, dan tidak boleh disolatkan kalau meninggal. Wala yughsal, tidak wajib dimandikan. Wala yukafan, tidak wajib dikafani. Wala yudfan, bahkan tidak wajib dikubur. Orang murtad kalau meninggal nggak wajib dikubur. Boleh, tapi boleh. Nggak wajib, tapi boleh. Ya. Hukumnya sama seperti orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam seperti Israel sekarang ini. Soalnya ada orang Israel mati, nggak boleh kita kubur. Nggak wajib, istilahnya nggak wajib untuk kita kubur. Maknanya apa? Kita kasih makanan anjing boleh. Kalau dibilangin ini dalam karena dianggap makhluk hidup yang tidak terhormat. Ya, kalau orang kafir yang tidak memerangi orang Islam masih dianggap terhormat. Tapi kalau orang kafir memerangi orang Islam seperti Israel sekarang memerangi Palestina, membantai anak-anak, wanita yang tidak bersalah, yang lemah, itu dianggap makhluk hidup yang tidak terhormat. Ya, kalau meninggalnya nggak harus dikubur. Ya. Sama juga dengan orang yang murtad. Ya, naudzubillahin. Wa maluhu fai'un, dan hartanya menjadi fai'un. Apa itu fai'un? Hartanya dikembalikan kepada kemaslahatan orang Islam. Istilahnya hartanya itu diambil oleh pihak pemerintah. Kalau pemerintahannya itu menjalankan hukum Islam, ya diambil, ya digunakan untuk kemaslahatan orang Islam. Nggak boleh diwariskan kepada ahli warisnya. Ya. Ini sampai segitunya bahayanya, dihinanya, ya rendahkannya orang yang murtad itu baru di dunianya, di akhiratnya lebih lagi. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya kita wajib untuk menjaga iman kita, jaga Islam kita. Ya, jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang paling penting meninggalnya iman Islam, dijaga iman. Orang yang tidak menjaga imannya itu yang biasanya keluar daripada Islam, iman. Nah ini, insya Allah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah selalu senantiasa menjaga iman kita, menguatkan iman kita, menambah hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah beri kita keberkahan dunia dan akhirat, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat di hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annaka واستر لنا نوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عداد التصصب والحمد لله في البدء والتناهي